Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji pembahasan berkaitan dengan tauhid. Pada pagi hari ini bukan ceramah, bukan tadzkirah, tapi pengajian. Diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Maka kalau seandainya ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir wa amalan shalihan. Rabbi shalli alaihi. Inna ma'rifata hadhil aqsami salasati hiya nafsul aqli faman lam ya'rifha bima'aniha falaysa bi'aqilin. Sesungguhnya mengenal ini tiga pembahagian, dianya itulah diri akal. Maka siapa saja yang tidak mengenal akannya tiga pembahagian dengan segala makna-maknanya, maka dianya itu dikategorikan tidak berakal. Mengenal mana yang wajib pada Allah, mana yang mustahil pada Allah, mana yang harus pada Allah. Diri berbicara apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Itu adalah menurut Imam Haramain, mengenal tiga pembicaraan tersebut merupakan diri akal. Yang dimaksud dengan diri akal, bila mana ketiga definisi tersebut belum kita pahami, maka kita belum dikategorikan orang yang berakal. Maka apa itu wajib secara akliyah? Yang dimaksud dengan wajib secara akliyah, tidak menerima oleh akal bila mana tiada. Yang diterima oleh akal bila mana ada. Yang kedua mustahil. Apa itu mustahil? Tidak menerima oleh akal apabila ada. Diterima oleh akal bila tiada. Yang ketiga harus. Menerima oleh akal ada, menerima pula ketika dikatakan tiada. Secara singkat, wajib, putra wajib. Wajibnya na. Mustahil, putra mustahil. Mustahilnya hana. Harus, putra harus. Harusnya judna, jud hana. Wajib ada pada Allah. Berbicara wajib pada Allah, wajib zati. Ataupun bisa pula diistilahkan dengan wajib hakiki. Wajib pada Rasul itu adalah wajib ibtidai.
Wajib pada makhluk biasa itu dinamakan dengan wajib aridhi. Begitu pula kaitan dengan mustahil. Ada mustahil zati, ada mustahil ibtidai, ada pula mustahil yang aridhi. Wajib zati. Nah, yang wajib zati. Karena ahwati tak kena berarti tidak ada ruang untuk hana. Sedangkan wajib ibtidai ada permulaannya terjadi wajib. Maka diistilahkan wajib ibtidai. Seperti wajib siddiq bagi Rasul. Ada ibtidaknya wajib. Maka wajib ibtidak wajib dati gekena wajib ibtidak diistilahkan menyelam bahasa Aceh jietna layakna. Yang ketiga wajib aridhi. Wajib aridhi jietna. Wajib zati. Nah, wajib ibtidai layakna. Wajib aridhi jietna. Lawannya mustahil. Mustahil zati hana. Mustahil ibtidai han layakna. Mustahil aridhi han jietna. Maka hakikat yang dinamakan dengan tauhid ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan mengenal Allah? Tayakini yang naba Allah belagena. Dan tayakini yang hana ba Allah belagena. Maka apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Mengenal Allah yang tak akui belagena, yang hana tak akui belagena. Apabila belum demikian, maka belum dikategorikan kita sempurna iman. Maka belum termasuk kita adalah ma'rifah. Tak akui yang ba Allah, belagena ba Allah. Tak akui yang hana ba Allah, belagena. Maka yang ada pada Allah tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Yang tidak ada pada Allah pun tidak sama dengan apa yang tidak ada pada makhluk. Allah ada kudrah. Makhluk hakikatnya tidak ada kudrah. Allah ada ilmu. Makhluk hakikatnya tidak ada ilmu. Makanya sifat ma'ani Allah wujudi. Apa itu wujudi? Benar-benar ada. Dikatakan ma'ani karena tidak bisa dilihat. Seandainya Allah membuka hijab, sungguh kita dapat melihat bagaimana kudrah Allah. Bagaimana ilmu Allah. Karena tidak dapat dilihat, dinamakan dengan ma'ani. Ataupun abstrak. Tidak dapat dilihat. Sedangkan pada makhluk, ada sifat ma'ani, ma'ani i'tibariyah. Bukan ma'ani yang wujudi. Bak getanyo tengku hana tiga. Yang tiga ba Allah. Bak getanyo Putra Rasyid kagak ada lima. Bak getanyo tengku hana ilmaya. Yang na ilmaya ba Allah. Kalau kita makhluk i'tibari. Putra kagak ada bangai. Getanyo tengku hana udip. Yang bibi hayun Allah. Getanyo manusia kagak ada mati. Na kudrah bagedanyo hana. Cuma kagak ada lemah. Dulunya kita lemah. Sekarang sudah hilang lemah.
Maka tapreh 2 huruf itu lemah balik. Dulunya kita bodoh. Sekarang sudah mulai hilang bodoh. Tapreh bangai ilmu. Dulunya kita mati didasari daripada tetesan air yang hina. Jino kagadah mati, pereh lau ke mati lau. Maka kudrah tidak ada pada kita. Yang wujud di kudrah adalah hak Allah. Ilmu tidak ada pada kita. Yang wujud di ilmu pada Allah. Hayyun tidak ada pada kita. Yang wujud di hayyun itulah pada Allah. Pada makhluk ada ma'ani tapi atibariyah. Maka apa itu ma'ani? Sifat yang benar-benar ada akan tetapi tidak dapat dilihat. Kalau pada makhluk pedas, keung. Nyen keung nyen ma'ani. Na keung, na. Duh takalan keung nengku, handa. Yang duh putrasid asar daripada keung. Bekasan daripada pedas. Ada kudrah, ada. Bisa dilihat? Tidak, karena dia termasuk sifat ma'ani. Yang dapat dilihat asar daripada kudrah. Apa bekasan daripada kudrah? Itulah seluruh makhluk. Ini adalah hasil daripada perbuatan Allah dengan sifat kudrahnya. Yang dapat dilihat asar daripada kudrah. Duh takalan keung leku handa. Yang duh takalan putrasid asar daripada keung. Tah asar keung mehib-hib babah bawa teurung pajo cepli. Keung handa tu. Maka yang naba Allah betayakin yang lagiana mahan golom sempurna iman. Yang kedua yang hana ba Allah juga bermesti ta'akui lagi hana. Tahana ba Allah diantaranya Allah tidak memiliki anak. Tidak ada anak bagi Allah itu tidak sama dengan tidak ada anak bagi orang yang mandul. Menyemantang pemahaman lam ulaya getanya hana anu bagi Allah lagi hana anu bagi orang Mali yang berarti yang tak akui yang hana kakak lagi hana yang salah. Hana anu bagi Allah zati. Apa makna zati? Hana peluang kepadana. Ada luang untuk menjadi ada? Tidak ada. Sedangkan hana anu bagi orang Malik, hana aridhi. Artinya tidak diberikan kesempatan ada oleh Allah. Seandainya diberikan kesempatan ada, sungguh dianya itu pun memiliki anak. Maka hana sama hana anu ba Allah dengan hana anu bagi orang mandul. Hana sama, tidak ada Tuhan yang lain yang menyerupai dengan Allah dengan tidak ada tanduk bagi kucingnya. Hana sama. Hana Tuhan lain yang sangan Allah yang zati tengku. Hana ruang kena. Hana lungkai bakmi tengku yang aridhi. Hana gebi kesempatan na di Allah. Hana mameh sirah. Nyan hana mustahil hakiki, hana mustahil zati. Aridhi. Andai kata Allah gepeduk mameh bak sirah, mampu bagi Allah. Mampakan hana gepeduk mameh bak sirah, Allah mengetahui. Hanjit iduk mameh bak sirah. Menyiduk mameh bak sirah, payah tabuhnan sirah, sakacit lah matasat. Pakan hana iduk hamil bak uragam. Penyan mustahil hakiki kan aridhi. Menyiduk hamil bak uragam, payah tabalik nan silap. Yang agam takkan ibu, yang inang takkan bapa atas hati. Allah maha tahu. Maka wajib zati itu hanya pada Allah. Wajib ibtidai itu pada Rasul. Wajib aridhi itu pada makhluk. Mustahil hakiki atau zati itu pada Allah. Mustahil aridhi pada makhluk. Maka pokok ataupun inti daripada pembahasan tauhid itulah wahdaniyah. La ilaha illallah.
Jadi inti daripada pembahasan tauhid itulah wadaniyah. Bukan mengakui Allah ada. Semua agama mengakui Tuhan itu ada. Cuma yang mereka akui tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan jahil. Karena wate tapegah ligetanyo salah hai pate gepenan jahil murakab. Draw bangai hanai tepua bangai. Wate go purno karena jih bangai han diakui draw bangai. Musapat dua buah bangai deku gepenan jahil murakab. Maka pokok inti daripada tauhid wadaniyah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dianya Allah itu esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya terbagi dua. Yang pertama kam muttasil, yang kedua menafikan kam munfasil. Apa itu menafikan kam muttasil? Menafikan kam muttasil adalah meniadakan, mengakui bahwa zat Allah itu tidak tersusun-susun sebagaimana zat makhluk. Di istilah dalam bahasa Arab ataupun dalam ilmu kalam, menafikan kam muttasil pada zat. Yang kedua, menafikan kam munfasil pada zat. Maksudnya apa? Menafikan bandingan bagi zat. Artinya mengakui yang bahwa tidak ada zat lain yang menyerupai dengan zat Allah. Karena zat Allah itu tidak ada kaifiat. Zat Allah itu tidak bertempat. Zat Allah itu tidak berzaman. Makna tidak ada kaifiat, tidak ada model. Laisa kamislihi syai'un. Kaf pada kalimat mislu itu kaf ziyadah dalam istilah ilmu nahu. Kalau diartikan secara singkat, tidak ada model sesuatu baginya Allah. Ada model bagi Allah? Tidak ada. Artinya Allah itu bukan bulat, bukan empat persegi, bukan besar, bukan kecil. Allah itu tidak dekat, tidak jauh dan sebagainya. Karena semua itu adalah model. Kapan adanya model? Ketika adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk, model itu tidak ada. Karena setiap model-model itu terikat dengan diri makhluk. Maka Allah tidak besar, Allah tidak kecil, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak sebelah kanan, Allah tidak sebelah kiri, Allah tidak jauh, Allah tidak dekat. Itu semua model. Maka tidak ada satu zat apapun yang menyerupai dengan zat Allah. Nah, makanya kenapa Rasulullah ketika melihat Allah di dalam mi'rajnya, ini atas dasar pendapat ulama yang berpendapat Nabi Allah Muhammad ketika mi'raj melihat Allah secara langsung. Karena ada khilafiyah. Ketika para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah tidak mampu menceritakannya? Karena zat Allah tidak ada kaifiat. Yang dilihat oleh mata diistilahkan dengan basar. Kemudian apapun yang dilihat oleh mata akan terekam di dalam memori. Rekaman dalam memori apa yang dilihat oleh mata diistilahkan dengan idrak. Terekam dalam memori bila mana yang dilihat oleh mata itu ada kaifiat. Apabila yang dilihat oleh mata tidak ada kaifiat, maka tidak terekam di dalam memori. Karena hanya terekam dalam memori, makanya Rasulullah hanya kita pegah. Genek pegah meno pikon, genek pegah medeh pikon, genek pegah lagenyo pikon, genek pegah lageje pikon, genek pegah hinau pikon, genek pegah hideh pikon. Karena semua itu adalah kaitan dengan makhluk. Kenapa tidak ada idrak? Kenapa tidak terekam di dalam memorinya?
apa yang dilihat dengan tatapan mata Rasulullah yang diistilahkan dengan basar, yang dilihat itu tidak ada kaifiatnya. Dan yang dilihat itu tidak ada makannya, tidak bertempat. Allah bukan di atas, Allah bukan sebelah kanan, Allah bukan sebelah kiri. Jadi bagaimana nanti ahli surga melihat Allah? Pakiban getanya untuk dalam surga tekanan Allah. Lagi draw Allah. Tiba lagi draw Allah. Kanerat ke tekanan Allah. Kaniyat ke tekanan Allah. Kanera unun tekanan Allah. Kanerat uwi tekanan Allah. Pakiban sit lagi draw Allah. Menyatakan raga nyankan Allah. Menyatakan niat ke nyankan Allah. Pakiban tekanan Allah lagi draw Allah. Makanya Allah itu tidak bertempat. Yang ketiga, Allah itu tidak berzaman, tidak terikat dengan masa. Karena sesuatu terikat dengan masa, pastinya dia itu terikat dengan tempat. Na siang malam karena na tempat. Na urawa, si urawa, dua urawa, leh urawa karena mentempat. Dengan adanya tempat berarti terjadi perputaran masa. Allah itu tidak terikat dengan waktu. Allah itu tidak terikat dengan masa. Maka hakikat daripada zat Allah esa pada zatnya. Zat Allah itu tidak tersusun-susun. Makanya zat Allah tidak dikategorikan kepada jisim. Jisim itu adalah zat makhluk. Lagi kita nyot jisim. Karena kumpulan daripada beberapa jirim. Kulit, tulang, asam, darah, gapah, jid ketubuh yang lainnya. Anak batia jisim. Karena kumpulan daripada beberapa pasir. Sehingga terbentuklah satu bebatuan. Maka dikategorikan kepada jisim. Allah, zatnya itu bukan jisim. Yang kedua, esa pada sifatnya. Tidak ada dua sifat yang sama bagi Allah. Tidak ada dua kudrah, dua ilmu dan sebagainya. Le getanyo deku hana esan. Le ilmaya bak getanyo. Ilmaya pegat kuih deku. Hanja dah cemecap deku. Ilmaya cemecap hanja bak kendaraan deku. Ilmaya bak kendaraan hanja main komputer deku. Ilmaya komputer hanja baca Quran deku. Ilmaya baca Quran hanja baca kitab deku. Artinya lain masalah, lain ilmunya. Allah hanya dengan satu ilmu tersebut memahami segala-galanya. Maka esa Allah pada sifatnya. Tidak ada dua sifat atau lebih pada dirinya Allah itu tidak ada. Yang kedua, tidak ada sifat yang lain yang menyamai dengan sifat Allah. Cuma terjadi kesamaan di segi makna, itu pun bukan hakikat. Kita amrun i'tibari, dianggap ada padahal tidak ada. Bak getanyo gepegah na ilmu ya padahal hana. Yang na pocit kagak ada bangai. Bak getanyo gepunan ude padahal hana. Pocit kagak ada mati. Bak getanyo tegah padahal hana. Pocit kagak ada lemah. Bak getanyo teblut padahal kon. Pocit kagak ada buta. Bak getanyo deh tamu dengar padahal kon. Pocit kagak ada clear. Bak getanyo kalam padahal kon. I'tibari pocit kagak ada bisu. Yang kalam asli itulah pada Allah. Basar asli pada Allah. Basar hakiki pada Allah. Kita amrun i'tibari itu. Yang terakhir, esa pada perbuatannya. Artinya hanya Allah sendirinya yang menjadikan segala-galanya dari tiada menjadi ada. Artinya apa? Hanya kudrah Allah yang mampu menghasilkan sesuatu dari tiada menjadi ada. Sedangkan kudrah kita makhluk hanya sebatas mengiringi dengan perbuatan yang ikhtiariah. Bukan kudrah kita yang melahirkan dari tiada menjadi ada, hanya kudrah kita menyertai dengan sesuatu yang sedang ada. Puak kekuatan kita nyawa tengku buat ada kuncinya ke kekuatan Allah Ta'ala, kudrah Allah. Kudrah kita nyawa yang tak tengku hanya berbarengan, beriringan dengan tebuat ada kunci. Kenta buat, yang buat Allah. Pat kudrah kita nyawa berbarengan dengan tebuat ada kunci. Iradah yang berlaku di lapangan, iradah Allah. Iradah kita tidak berlaku. Hanya kehendak Allah yang berlaku di lapangan. Maka apabila kehendak kita bertentangan dengan kehendak Allah, hanya kehendak Allah yang terjadi dalam kejadian. Kehendak kita nyawa hanya terjadi. Keinginan kita nyawa nunggu. Bengah nyawa rencana tanuk putruk ba Islami itu misalnya.
Tahu-tahu katalah jaga. Yang truk cuma bak masjidnya waduh. Nyan kata. Na truk keinginan kita yo hana. Bahkan le cita-cita getanyo yang hana truk sampai uranyo waduh. Nah yang cita-cita je ke polisi uranyo hidraulik polisi. Hana truk tu. Maka iradah kita tidak berlaku. Yang berlaku adalah iradah Allah. Iradah dan kudrah kita makhluk hanya mengiringi dengan perbuatan yang sedang terjadi. Itu pun perbuatan ikhtiari. Sedangkan perbuatan ikhtiari tidak berbarengan dengan kudrah dan iradah kita makhluk. Maka ada dua perbuatan. Ikhtiari dan ikhtiari. Apa itu ikhtiari? Ketika perbuatan itu terjadi pada kita berbarengan dengan keinginan kita untuk berbuat. Contoh. Tegrak jarawa bakwatnya temulih. Yang tegrak jarawannya perbuatan ikhtiari. Pakon, nak keinginan getanyo untuk tegrak. Perku tegrak jarawannya getanyo yang gerak kan. Allah yang gerak. Menyahana gerak oleh Allah sampai orangnya hana tegrak. Nah tuku yang hana gerak oleh Allah yang kalumpuh. Yang contoh. Jarawa mentang na tegrak hana li. Tak tegrak pihai tim gerak. Pakon, Allah hana gerak. Sedangkan yang ikhtirari terjadi gerak-gerak tangan akhwatnya lagi tanya sejuk tu. Kenang penyakit sejuk tu menggerak-gerak jarau. Nyan kan ikhtiari tu. Nak keinginan ketanya bergerak-gerak jaraunya hana. Bahkan keinginan ketanya bertetap bergerak. Tapi tetap tegak itu ikhtiar. Mau tidak mau yang demikian pasti terjadi. Tak ucung nyan ikhtiari nak keinginan ketanya untuk tu. Erhut icong yang ikhtiar tu. Hana urang keinginan berhut icong tu. Maka kudrah dan iradah kita makhluk hanya berbarengan dengan perbuatan yang ikhtiariah. Kembali kita kepada pokok inti daripada tauhid adalah wahdaniyah. La ilaha illallah. Tidak ada lain Tuhan. Artinya tidak ada zat yang lain yang berhak menjadi Tuhan. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada zat yang lain yang memiliki sifat istighna dan sifat iftiqar. Illa melainkan zat yang patut menjadi Tuhan, disembah dengan sebenar-benarnya, yang memiliki sifat istighna dan iftiqar, itulah zat bernama Allah. Lalu dirangkum oleh ulama, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, yang perlu tanya. Jadu. Enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah iman apabila kita meyakini Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Sudah yakinkah bahwa Allah itu Tuhan? Yakin kita. Berarti sudah sah iman. Artinya dengan iman seperti itu sudah sah ibadah. Karena kagak akui kita nyom iman. Nata yakin Allah Tuhan, yakin tetap kasah iman. Tetapi tetap berdosa. Kenapa berdosa? Karena kita diberikan akal. Getanya orang yang semikir. Kebukti semikir dah. Berbagai macam program dunia macam terfikir sampai orangnya tu. Kenapa kaitan dengan Allah? Haik semikir kan yang jadi masalah. Karena getanya roh dalam kategori orang yang semikir, makanya berdosa. Apabila kita tidak mengenal Allah dengan yang sedetil-detilnya, dosa tetap. Artinya
apabila kita tidak memahami tauhid secara sempurna, maka kita tidak dikategorikan kepada mukmin yang sempurna. Dosa tetap dosa. Oh na kadar legetannya nyak lepas dosa. Sejauh tidak taklid, etnan kabireh. Karena menyataklid khilafiyah. Sebahagian ulama berpendapat, walau itu bahagian daripada ulama Mu'tazilah, taklid itu kafir. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah, orang yang taklid tidak kafir, melainkan tidak sempurna iman. Arti taklid ikut-ikut gop. Nah yakin Allah nyan Tuhan, yakin. Na Allah, na. Pakan le kata ada pegah na, igure ge pegah bakbet, na. Yang taklid. Itu kupulen ge pegah na. Yakinkah engkau Allah itu memiliki kudrah? Yakin. Pakan yakin tatat, mandum tengku ke pegah laganyan, taklid. Tapi ketika ada orang yang bertanya, apakah engkau yakin Allah itu ada? Yakin. Apa buktinya? Buktinya adalah kamu sendiri yang bertanya. Seandainya Allah itu tiada, maka sungguh kamu itu tiada. Yang kamu madar. Yang penting baik taklid. Sedangkan pembahasan yang mendetil, sedetil-detilnya, sebagaimana yang kalian katanya uraikan yaknya, yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah. Hendaknya menyonyo masa berjua tengku. Pakon letatat dakwah gob tengku yang bisa membawa kita kepada cedera iman. Macam pemahaman tauhid lawinyo. Makanya kita harus memahami tauhid yang sempurna. Tauhid Asy'ariyah, tauhid Maturidiyah, tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Mahan bahaya tu. Letatat pengaruh tengku kedua. Jadi supaya legetannya baik dosa dengan Allah, kadar mampu menguraikan dalil secara ijmali, secara global. Apa buktinya ada Tuhan? Ada makhluk. Apa buktinya Allah memiliki kudrah? Ada makhluk. Apa buktinya Allah itu memiliki sifat kalam? Ada makhluk. Dari pun sampai 20 sifat, saboh sagai kedali. Dah kedali, na makhluk. Kaglah lupa. Yang penting, pakan laganyan, gure laganyan kepegah, yang taklid. Yang katanya bahasanya fardu kifayah. Tapi menyonyo masa Arab farduin degu. Getat le urut satu. Wallahu a'lam bishawab. Nala ilam pertanyaan nu. Yang reneng-reneng mentak, yang kakadia na boleh. Yang mumang-mumang, nyo lagi nyan nunggu, kita kan lebut rana. Kadang fikon. Mumang mendung di mana? Na pertanyaan? Halo, na pertanyaan? Hana, hana pertanyaan berarti kamu mendung. Ya. Yang wajib tak pahami tengku, wajib, mustahil, harus. Yang telepon. Putra wajib. Nah, putra mustahil. Hana. Putra harus. Jatna, hana. Pakipan maknana hana luang ke terjadi hana. Pakipan makna hana luang ke terjadina. Pakipan makna jatna berarti na peluang jat hana. Pakipan makna jat hana berarti na peluang jatna. Na Allah berarti hana luang untuk ke hana. Hana ana bagi Allah, hana luang ke terjadina. Jadi na layakna hanjatna menyebak rasul siddiq layak barasul, menyerasul bohong halayak je rasul. Pakah halayak karena menyebar bohong rasul bangai Allah rusalah pilih. Karena hana anu ba urang malay hanjatna kan halayakna menyana hana ke urang malay. Hana lungkai abak lemah kepong. Hanjatna. Menyana ke lemah kepong ke lemah melungkai. Ya, nak kalah. Maka menyebab makhluk
hanjutna. Menyembah Allah hana. Yang kamu ho, sabot tu nalak. Hamang urungnya udah diladah. Orang minggu tabah ada pun. Allah tidak berzaman. Allah tidak berzaman. Allah tidak bertempat. Allah tidak berkaifiah. Allah tidak berzaman. Yang berzaman makhluk. Pakan gekunji awal. Karena na yang kedua awal. Pakan gekunji Tuhan. Karena na yang muda. Jadi ketika gekun Tuhan berarti awaina. Ketika gekun muda berarti kedudawana. Allah na Tuhan na muda wa Allah hana. Na berlaku zaman madhi wa Allah, zaman telah lalu tidak ada. Ada berlaku zaman mudhari, zaman hal yang sekarang tidak. Ataupun zaman mudhara'ah yang akan datang tidak. Tidak terikat kepada zaman diri Allah. Maka pajan pun hana anu ba Allah. Nyantanyang pajan pun seolah-olah menunjuki jitna anu bagi Allah. Padahal si pun kan kata pegah. Na anu bagi Allah mustahil. Apa itu mustahil? Tidak ada ruang untuk menjadi ada. Na ruang kena hana. Na luang kena hana. Na kesempatan kena hana. Karena tidak ada luang untuk menjadi ada, maka tidak ada pertanyaan. Kapan mulai dia tiada. Sehingga na Allah kadim, hana anu bagi Allah juga gekun kadim. Walaupun sebahagian ulama membedakan. Kalau kadim itu berkenaan dengan pembicaraan yang ada. Sedangkan untuk membicarakan sesuatu yang tiada diistilahkan dengan azali. Bermakna azali, na Allah syidfun kana, hana anu bagi Allah syidfun kana. Pakiban makna pun kana, hana idahului lihana. Maka miana pertanyaan, pajan Allah na, menyemujan berarti pernah idahului lihana. Makanya al-awalu, dianya yang paling awal, tidak ada yang mengawali. Wal akhiru, dianya yang paling akhir, tidak ada lain yang mengakhiri. Begitu pula, pajan pun hana anu bagi Allah. Hana pajan pakon, karena si pun kan hana. Menyamujat berarti orang pernah hana. Gino ke hana le. Berarti hana anu bagi Allah juga kadim. Si pun kan hana. Bermakna kadim. Berkenaan dengan perkara yang na berarti hana idahului lihana. Berbicara pembicaraan hana berarti hana pernah idahului lina. Dah dengar? Ya. Nyo nala ilang. Anak kami umpo mendung dia. Oh, nasa bodoh, potata bodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri pangkal. Makna pangkal pokok. Pokok. Ya. Jadi pangkal kan pangkai kan kebahayaan itu punya pangkai kan. Pangkal pokok setiap dosa. Jadi ada syirik akbar, ada syirik asghar. Menyyirik akbar nanti kau kuku tebut. Menyyirik asghar uku hana tebut. Utung ji yang kabeh tekoh. Karena menyyirik asghar meyakini bahwa Allah itu dua. Memang sudah keluar daripada agama kan. Menyyirik asghar ria. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Yang sangat aku khawatirkan terjadi di atas kalian itulah syirik kecil, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Huwa riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil itu riya. Kenapa riya itu termasuk kepada syirik? Karena arti definisi daripada syirik menduakan tujuan. Ketika orang melakukan amal kebajikan, tujuan yang pertama mendapatkan pahala dari Allah, yang kedua mendapatkan pujian daripada makhluk. Berarti sudah menduakan ibadah ataupun amal kebajikannya. Itu juga syirik. Maka semua itu pangkal dosa. Karena ketika terjadi riya, terhapus segala amal ibadah. Makanya di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih. Yang pertama, falyamal amalan salihah. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang berencana ingin berjumpa dengan Tuhannya kelak di akhirat. Artinya apa? Ingin mendapati nikmat daripada Allah. Yang pertama, falyamal amala salihah. Hendak beramal dengan amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal kebajikan yang sempurna syarat dan rukunnya, serta dibarengi dengan kekusyukan. Yang kedua, wala yusyrik, jangan menduakan tujuan daripada amal kebajikan tersebut. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadis, la yaqbalullahul a'mala illa ma kana bihi khalisan. Allah tidak menerima segala amal kebajikan melainkan amal kebajikan itu dibarengi dengan ikhlas. Wa in qalla, walau amal kebajikan itu sedikit. Maka semua pangkal syirik besar, pangkal semua dosa, karena terhapus segala amal kebajikan. Syirik kecil, pangkal segala dosa, karena terhapus segala pahala. Makanya orang yang melakukan kebajikan karena riya, karena mencari popularitas, karena ingin mendapatkan pujian daripada makhluk, kelak di akhirat tak kala berkumpul di padang mahsyar, Allah berkata kepada hamba-hamba tersebut, kenapa kalian ke sini? Silahkan kalian mencari balasan kepada orang yang pernah kalian berbuat kebajikan karenanya. Coba datang kepada mereka. Siapa tahu ada balasan di sisi mereka. Getimplak oleh Allah. Karena Allah gak anggap orang yang pubut ibadat karena riya tengku. Tak pengun Allah watanya. Tak pengun mukmin. Maka urut akhirat Allah gak pengun wadanya. Gehoi li Allah Ta'ala, wahai seluruh hambaku, berkumpul tentang mendapat imbalan ni katanya. Dokunan kena pengut ba Allah. Maka termasuk maksud daripada surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itulah termasuk. Orang-orang munafik itu berbuat kebajikan seolah-olah menipu Allah, seolah-olah menipu orang mukmin karena yang dia nampakkan itu amalan kebajikan. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu tidak pernah menipu Allah. Mereka itu tidak pernah menipu orang mukmin dengan perbuatan demikian. Illa anfusahum. Kecuali mereka menipu diri pribadi diri sendiri. Wa ma yash'urun. Cuma mereka bodoh, tidak paham. Halai sadari, halai kaya. Nya pangkal nu. Wallahu a'lam bissawab. Nya sangka mumada nu kamada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.